Ya, Sobat Kabaroto, balik lagi di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel membahas putar berita otomotif. Balik lagi bersama dengan gua Dion di sini. Sekarang gua di sini lagi menyambangi salah satu tempat yang belakangan lagi disamperin sama reviewer dan juga YouTuber mobil nih khususnya. Sekarang gua udah ada di Safari Motor, tepatnya ada di Ciledug, nggak jauh dari CBD Ciledug dan juga SMK Yadika nih. Kalau untuk alamat khususnya nanti bisa disertakan di bawah sini nih. Sekarang di samping kanan, kiri, dan juga di belakang gua udah ada yang namanya K-Car. Apakah itu? Gua akan kasih tahu setelah ini. Oke Sobat Kabaroto, sekarang gua akan menjelaskan di samping kanan, kiri, dan juga di belakang gua udah ada yang namanya K-Car nih Sobat Kabaroto. Di paling kanan udah ada namanya Honda N-Box, di sebelah kiri udah ada yang namanya Honda N1, dan di belakang gua juga udah ada Daihatsu TAF. Ini yang menariknya Sobat Kabaroto. Mungkin yang paling Sobat Kabaroto familiar dengar yaitu Daihatsu TAF, tapi sekarang bentuknya lebih imut nih Sobat Kabaroto. Tapi sebelum ngebahas masalah imut-imutnya, gua akan kasih share dulu sedikit sama Sobat Kabaroto bahwasannya apakah itu K-Car. K-Car sendiri di negeri asalnya yaitu Jepang adalah kendaraan sehari-hari yang bentuknya kurang lebih kayak gini Sobat Kabaroto. Kotak-kotak kecil. Nah, dia itu kurang lebih kalau di sini kayak LCGC lah Sobat Kabaroto. Jadi di sana itu digunakan untuk keseharian karena di Jepang sendiri kan kalau Sobat Kabaroto tahu jalanannya selalu padat, juga banyak gang-gang kayak gitu. Nah, kendaraan-kendaraan seperti K-Car kayak gini paling cocok emang digunakan di jalanan-jalanan seperti itu. Nah, kalau di Indonesia, kira-kira cocoknya buat apa sih? Nah, kalau di Indonesia sendiri, sepengamatan gua, kayaknya paling cocok nih buat ibu-ibu nganter anak, ya kan? Kalau misalkan buat ibu-ibu mau arisan, nah itu cocok banget tuh. Pakai K-Car kayak gini, mulai dari N-Box, N1, ataupun Daihatsu TAF nih Sobat Kabaroto. Dan Safari Motor sendiri, selaku importer umum, itu berhasil mengangkut ke Indonesia, membawa ke Indonesia 3 unit yang berbeda dari K-Car tersebut. Itu melalui importer umum, dan juga ini tiga-tiganya adalah CBU Sobat Kabaroto. Jadi kalau CBU sendiri ini dia emang real diproduksi di sana tahun 2022, dan emang yang hadir di sini juga di tahun 2022 dengan cara inden juga nih Sobat Kabaroto. Nah, ngobrol-ngobrol sama yang tadi pemilik dari Safari Motor ini, katanya sih dari ketiganya yang paling sulit yang ini nih untuk diimpornya. Cuma sebelum itu gua akan ngebahas salah satu K-Car yang menurut gua belakangan paling banyak diomongin orang nih. Di samping kanan gua sekarang ini udah ada yang namanya Honda N-Box nih Sobat Kabaroto. Nah, coba bisa dilihat-lihat dulu sedikit tampilannya. Dari namanya N-Box sangat mewakili sekali, bentuknya memang boxy banget, kotak kayak gini. Sangat mencirikan bahwasannya ini bener-bener bentuknya K-Car banget. Mungkin kita akan ngebahas dari eksteriornya dulu. Eksteriornya mulai kita bahas dari awal nih. Lampunya udah LED nih Sobat Kabaroto, dan juga didampingi dengan aksen chrome pada grill depan. Mulai dari ujung kiri sampai ujung kanan semuanya ditutupi oleh grill bermotif warna chrome seperti ini. Dan juga kalau misalnya kita tengok ke area bawahnya, di area bawahnya ini di sini udah ada yang namanya fog lamp. Nah, untuk fog lamp sendiri nih Sobat Kabaroto, kalau Sobat Kabaroto lihat ini seperti 3 lampu proyektor yang disatukan nih berbaris seperti ini membentuk fog lamp kayak gini nih Sobat Kabaroto. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, di sini di front fascianya nih Sobat Kabaroto seperti ada area yang ditutup dan tidak nih. Nah, kalau misalkan ini sendiri sih radiator nih Sobat Kabaroto. Dan di samping kirinya ada kisi-kisi seperti untuk masuknya udara supaya sirkulasi di area mesin juga tetap terjaga dengan baik. Lanjut, kita akan ngebahas juga, oh ya, kalau Sobat Kabaroto perhatikan, nah ini nih, satu yang mencirikan bahwasannya Honda N-Box ini adalah produkan CBU yang benar-benar diimport oleh Safari Motor sebagai importer umum adalah hadirnya Honda Sensing. Jadi salah satu bukti bahwasannya ini benar-benar produk Honda tahun 2022. Jadi sebuah K-Car yang sangat compact bentuknya, kecil, manis kayak gini, tapi juga dilengkapi oleh fitur-fitur keren, salah satunya adalah Honda Sensing. Lanjut, kita akan ngebahas mengenai area sampingnya. Mungkin kita akan coba lewat sana ya Sobat Kabaroto. Nah,
Untuk area sampingnya sendiri, nah dia pilar A-nya ada sedikit lebihan nih Sobat Kabaroto untuk kaca area sampingnya. Dan yang menariknya kalau di spion kanan itu dia polos aja kayak gini. Cuma ada lampu LED untuk sen. Cuma yang di sebelah kirinya ini sangat unik banget nih. Kalau Sobat Kabaroto perhatikan, nah kok bisa ada spion kecil di balik dari spion. Nah, nanti kita akan bahas apa ini fungsinya, karena dia ini sebenarnya hanya reflektor dari kaca yang ditanamkan di area dalam dashboard kiri dari Honda N-Box ini. Tujuannya untuk melihat area blind spot yang ada di depan kiri dari mobil Honda N-Box 1 ini. Di samping gue ini sekarang udah ada area kaki-kaki nih Sobat Kabaroto dari Honda N-Box. Nah, kalau misalnya kita bisa lihat, ini adalah pelek multipalang bahan alloy. Dia itu pakai ring 15 nih Sobat Kabaroto dengan profil ban 165/55 ring 15. Nah, untuk sebuah K-Car profil ban dengan ukuran segini dan juga pelek ukuran segini itu cukup proper ya Sobat Kabaroto. Dan juga ground clearance-nya kalau misalkan kita lihat ini dia emang nggak terlalu tinggi, karena memang hanya untuk mobil area dalam kota aja. Pun di Jepang pun kalau misalkan kita bisa lihat bahwasannya areanya area-area yang padat penduduk, tapi dengan profil jalanan yang cukup halus nih Sobat Kabaroto. Dan tidak terlalu banyak jalanan yang bervariasi atau jalanan-jalanan bergelombang atau keriting. Jadinya emang kalau misalkan di Jepang ini cocok banget. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwasannya di Indonesia pun sendiri K-Car nantinya akan menjamur dan juga menjadi tren baru untuk pasar otomotif di Indonesia. Lanjut, kita sekarang akan mau ngebahas area interiornya. Penasaran seperti apa? Let's go, ikutin gua. Nah, ini dia nih Sobat Kabaroto. Sekarang gua udah masuk ke area kabin dari Honda N-Box. Nah, untuk sekedar informasi bahwasannya ini adalah Honda N-Box dengan varian tertinggi nih Sobat Kabaroto. Jadi Safari Motor sendiri nggak mau main-main untuk mencoba mengimpor sebagai importir umum membawa Honda N-Box tapi dengan varian tertinggi. Nah, sekarang gue akan bahas area kabinnya. Yang pertama, kesan pertama dari area kabin ini cukup lega dengan postur tubuh gue yang 180 sekian dan juga kaki gue yang termasuk panjang nih Sobat Kabaroto. Gue tidak merasakan sempit di area depan mungkin ya, dengan jok yang bisa diatur. Tapi untuk ke sampingnya, nah ini nih mungkin bedanya kalau misalkan mobil biasa atau konvensional, dan juga kalau itu bedanya sama K-Car adalah K-Car sendiri dia nggak ada ruang-ruang penyimpanan, atau juga transmisinya nggak ditaruh di sini nih, tuas transmisinya nih Sobat Kabaroto. Nggak ada juga armrest yang ditaruh di sini yang sifatnya mungkin kadang menghalangi kita saat ada kaki kita main ke arah sini nih. Tapi armrestnya sendiri pun ditaruh di tempat yang sangat efektif nih Sobat Kabaroto. Nah, dia itu gaya-gayanya kayak captain seat gini. Armrestnya bisa ditaruh dan juga bisa di-adjust nih, kalau nggak dipakai bisa dilipat. Tapi kalau misalkan mau dipakai, tinggal dilipat ke arah luar. Lanjut lagi, kita mau bahas sekarang masalah kesan pertama dari area interior ataupun area kabin dari Honda N-Box dengan varian tertinggi satu ini. Kalau yang pertama gue bilang adalah untuk sebuah K-Car ini sangat elegan. Kenapa? Permainan bahan keras kayak gini nih Sobat Kabaroto di area dashboard, terus ditambah dengan bahan-bahan sweat kayak gini. Nah, bahan-bahan sweat kayak gini di area trim-trim pintu, plus perpaduan warna gelap black piano seperti ini di beberapa panel. Nah, itu sangat membuat interior dari mobil ini terkesan sangat elegan dan juga comfy banget nih Sobat Kabaroto. Lanjut, kita mau kulik-kulik juga. Speedometernya unik. Speedometernya sendiri kalau Sobat Kabaroto lihat dia model jarum kayak gini, cuma dia ada layar MID-nya di tengah dan juga di ujung kiri nih Sobat Kabaroto. Nah, gua akan coba nyalain. Nah, layar MID-nya sendiri nih Sobat Kabaroto, dia itu fungsinya untuk, kalau yang di tengah itu dia untuk nunjukin indikator bensin. Kalau yang di kiri itu dia untuk jam, trip kita, berapa derajat, suhu, dan juga fitur-fitur yang sedang bekerja dari mobil ini. Karena Honda sendiri untuk N-Box sudah ditanamkan fitur keren yaitu Honda Sensing. Jadinya semua itu bisa ditampilkan lewat layar MID yang ada di ujung kiri. Cukup unik, nggak terlalu gede, tapi cukup memanjang ke samping.
dan juga sangat padat kayak gitu Sobat Kabaroto. Nice. Dan biasanya kalau misalnya kita ketemu mobil itu di area lingkar kemudi, di area belakang lingkar kemudinya itu sendiri ya full layar display aja, tapi ada yang menarik. Nah, ada ruang penyimpanan nih Sobat Kabaroto. Jadi sangat praktis banget buat pengemudi nih sekiranya kalau misalkan mau nyimpen smartphone-nya mungkin di sini, ya kan? Atau barang-barang kecil seperti dompet-dompet. Nah, itu semua bisa disimpan di sini. Nah, di ujung kanan ada cup holder. Terus habis itu di sini ada kisi-kisi AC yang bisa di-adjust sesuai keinginan kita. Lingkar kemudinya sekarang kita akan bahas. Sekarang gua akan coba cek apakah di sini ada pengaturannya. Nah, dia masih model tuas kayak gini Sobat Kabaroto. Dia itu hanya tilt aja Sobat Kabaroto. Tapi nggak apa, karena untuk adjuster dari si lingkar kemudi ini walaupun masih tilt, tapi kita masih bisa menyesuaikan supaya nggak mentok lewat pengaturan dari jok pengemudi. Lanjut, di sini ada pengaturan brake hold, terus habis itu ada mode eco, terus di sini ada juga pengaturan untuk menambah atau mengurangi kecepatan dari cruise control Sobat Kabaroto. Dan di sini ada auto hold parking. Tapi Sobat Kabaroto juga pasti mau bertanya-tanya, kenapa nih head unitnya tidak ada nih Sobat Kabaroto? Layar infotainmentnya tidak ada. Tadi gue udah ngobrol-ngobrol dari pihak Safari Motor bahwasannya sebenarnya karena ini pure mobil impor dari Jepang dan CBU, maka head unitnya sendiri pihak Honda menawarkan. Namun karena itu semua settingan Jepang dan percuma juga kalau misalkan dipasang di Indonesia, head unitnya itu tidak akan bekerja semaksimal kalau misalkan itu dipasang di K-Car saat kita berkendara di Jepang nih Sobat Kabaroto. Pun unitnya sendiri untuk head unitnya itu cukup mahal nih Sobat Kabaroto, kurang worth it lah kalau misalkan untuk dipasang di Indonesia nih. Jadi nantinya kalau misalnya ini kosong Sobat Kabaroto, kalau punya unit Honda N-Box, nah ini bisa di custom nih sama head unit yang sekiranya bisa sesuai dengan kebutuhan Sobat Kabaroto. Lanjut lagi, tadi belum beres ngomongin lingkar kemudi. Lingkar kemudinya seperti biasa, ada tombol-tombol di sebelah kirinya, track biasa, memperbesar memperkecil volume. Ini di sini ada perintah suaranya, dan di sebelah kanan ada pengaturan cruise controlnya. Mode-mode tripnya nih Sobat Kabaroto juga ada. Dan di sini nih Sobat Kabaroto, yang kerennya karena dia transmisinya CVT tapi sudah disupport juga oleh pedal shift nih Sobat Kabaroto. Terkesan berlebihan untuk sebuah K-Car, tapi nyatanya mungkin kita perlu nih Sobat Kabaroto. Karena mungkin ini fitur tertinggi juga ya Sobat Kabaroto, bahwasannya sebuah K-Car yang mungkin nggak terlalu butuh yang namanya kecepatan, tapi ternyata dari tuas transmisinya yang udah CVT ini sendiri jadi tambah juga oleh pedal shift. Selain tadi gue udah ngebahas kesan pertama area interior dari Honda N-Box, gue akan kasih tahu beberapa hal-hal yang sifatnya mungkin belum umum nih untuk kita temuin. Kayak gini nih Sobat Kabaroto, di dashboard sendiri banyak ruang-ruang penyimpanan, mulai dari glove box ada, terus habis itu seperti ada cekungan untuk wadah kayak gini, ada juga Sobat Kabaroto bersanding bersama soket kayak gini. Yang satu punya ukuran 2,5 ampere, yang satu juga 2,5 ampere Sobat Kabaroto. Nah, ini dia nih. Cup holdernya keren banget nih Sobat Kabaroto, menarik dia. Bisa ditarik dan ditutup, menghemat tempat. Ada juga tempat penyimpanan lagi. Karabiner, power outlet berukuran berdaya 12 volt, 150 watt maksimal nih Sobat Kabaroto. Dan juga di sini tombol-tombol untuk parkir sonar, terus habis itu fitur-fitur dari Honda Sensing-nya nih, seperti collision mitigation kayak gini. Sobat Kabaroto, leveling lampu juga ada. Dan di sebelah kanan gue di ujung deket tombol engine start stop, dia ada tombol untuk membuka pintu slidingnya nih. Coba kita coba yang di kanan ya. Saat gue pencet nih, nah area dari pintu slidingnya langsung kebuka nih Sobat Kabaroto. Sekarang kita akan tutup lagi. Sangat praktis banget.
kita akan coba juga yang sebelah kirinya. Satu lagi, kalau itu yang menarik dari sisi kanan, yang menarik dari sisi kiri, tadi gue juga udah mention sedikit bahwasannya seperti ada spion yang fungsinya untuk memantulkan kaca blind spot nih Sobat Kabaroto. Terkesan masih konvensional tapi lucu banget nih. Jarang banget mobil-mobil yang ada di Indonesia menggunakan fitur kaca pantul kayak gini. Fungsinya untuk melihat blind spot tapi yang justru ada di area depan kiri dari Honda N-Box 1 ini. Beres dari area kabin depan, sekarang gue pengen ajak Sobat Kabaroto untuk tengok area belakangnya. Let's go! Nah, walaupun masih di plastik, nggak apa-apa nih Sobat Kabaroto. Kita bakal tetap review sedikit-sedikit. Safari Motor baik banget nih emang nih. Dia menyediakan unit yang benar-benar masih diplastikin, tapi boleh kita ubek-ubek. Yang pertama, nah, ada 2 buah armrest yang bisa di-adjust nih Sobat Kabaroto. Bisa dilipat, bisa difungsikan untuk menaruh sandaran tangan. Headrest bisa difungsikan juga, aman. Terus gue akan coba dengan satu sentuhan aja, maka pintu akan otomatis tertutup nih Sobat Kabaroto. Pintu slidingnya keren banget. Karena apa? Dia juga ada tirai multifungsi kayak gini nih. Sep. Nah, bisa menghalangi sinar matahari saat lagi trik-triknya dan juga bisa menjaga privasi dari area kabin Honda N-Box 1 ini. Untuk masalah kelegaan, gue sebagai penumpang dengan settingan kursi pengemudi yang seperti postur tubuh gue masih merasakan ini cukup nyaman Sobat Kabaroto. Tapi dia tidak ada relnya nih Sobat Kabaroto, jadi model paten. Nah, dia model paten, tapi nggak apa-apa karena dia Honda sudah menghitung bahwasannya mungkin untuk pasar Asia ini cocok banget karena postur tubuh 180 ke bawah ini masih aman banget nih. Ruang-ruang kaki dan juga rongga dari atap hingga kepala. Di sini kalau gue bisa hitung sekitar ada 3 kepalan tangan dari 5 jari gue ini. Masih ada ruang cukup luas. Terus habis itu ada speaker juga, tweeter, speaker aktif, bottle holder aman seperti biasa. Cuma oh ya, yang bikin leganya sama seperti di area kabin depan, dia tidak ada penghalangan Sobat Kabaroto. Jadi emang full nyaman banget. Mobil nggak terlalu gede, mobil kecil kayak gini, tapi justru kita punya kesan saat di area kabin belakangnya ini nyaman banget dan juga lega banget nih Sobat Kabaroto. Dan gue pengen kasih tahu satu lagi bahwasannya di area dari jok paling belakang ini itu bisa dilipat kayak gini nih Sobat Kabaroto. Ini akan gue rapikan dulu. Nah, ini bisa dilipat rata nih Sobat Kabaroto. Nah, ini pun rata dan juga nah, bisa di-adjust kayak gini. Honda benar-benar sangat memikirkan bahwasannya Honda N-Box ini sekalipun dia tidak terlalu besar, tapi area kabin termasuk luas, ditambah juga kalau misalkan cuma berdua, di belakang membawa banyak barang, bisa dilipat kayak gini nih Sobat Kabaroto. Nice banget. Terus kita bisa lihat lagi di area belakangnya. Nah, ini nih Sobat Kabaroto. Uniknya juga, dia kalau misalkan mau kita berdiriin supaya area tengahnya lebih lega,
tadi itu mode kalau misalkan kita mau bawa banyak-banyak barang. Tapi kalau misalkan mau bawa nggak terlalu banyak barang tapi di tengah, mau lebih legain lagi, bisa dengan cara mengaitkan tuas, mengangkat tuas seperti ini. Nah, ini di sini bisa untuk memuat barang yang lebih banyak lagi. Plus, kalau Sobat Kabaroto perhatikan, gue turunin lagi. Sudah ada ISOFIX yang pastinya aman banget buat anak-anak kecil yang sekiranya butuh pengamanan khusus nih supaya tetap aman menggunakan fitur ISOFIX 1 ini. Sekarang kita akan coba tengok bagasi belakangnya. Let's go. Nah, ayo tebak. Satu hal yang sekiranya lucu tapi lumayan fungsional juga. Ini dia nih Sobat Kabaroto. Nah, ini kalau misalkan kita tutup lagi, fungsinya itu untuk melihat area belakang tapi area blind spotnya nih. Jadi kayak mirroring kayak gitu Sobat Kabaroto. Plus ditambah juga, ini dia, bagasinya sebenarnya nggak terlalu luas. Tapi tadi, karena ini sangat dipikirkan banget oleh desainer-desainer dari Honda, maka untuk seni pelipatan dari jok paling belakangnya sendiri pun punya sekitar 2-3 gaya nih Sobat Kabaroto. Mulai dari rata ke belakang, rata separoh. Nah, itu benar-benar dipikirkan oleh pihak Honda supaya barang-barang yang dibawa oleh konsumennya dari Honda N-Box ini bisa dimuat secara maksimal. Coba kalau misalkan kamera sedikit diarahkan ke area bawah dari bagasi. Ada tuas yang sifatnya bisa ditarik. Tuas ini bisa ditarik, apa sih fungsinya? Fungsinya sendiri untuk memperluas area bagasi yang mungkin kalau kita terlihat, kita lihat posisi kayak gini nih, nggak terlalu luas, tapi kita tinggal tarik tuasnya dan juga dorong. Nah, bisa menambah sekian senti untuk menambah beberapa muatan lagi yang sekiranya bisa difungsikan nih Sobat Kabaroto. Nah, ini juga, ini adalah ruang-ruang penyimpanan kayak gini Sobat Kabaroto. Biasalah dongkrak dan lain-lainnya ada di bawah sini. Nah, ini disimpan dengan rapi. Bener-bener si Honda N-Box ini dipikirkan dengan matang-matang bagaimana caranya mobil yang bentuknya tidak terlalu besar tapi punya sensasi atau kesan luas di area interiornya dan juga di area seluruh kabinnya, plus bagasi juga. Nah, abis ngebahas masalah area interior dalam ini Sobat Kabaroto, gue mau kasih tahu nih. Tadi kan gue bilang transmisinya CVT hanya dipakai di dalam kota aja. Pasti Sobat Kabaroto penasaran dong, mesin yang digendong tuh mesin apa sih sebenarnya? Atau mesin yang disematkan dari Honda N-Box ini tuh mesin apa? Untuk mesinnya sendiri nih Sobat Kabaroto, dia pakai mesin 3 silinder DOHC berkapasitas 658 cc dan juga turbo nih Sobat Kabaroto. Sekarang kita akan ngeliat area mesinnya seperti apa. Kita buka dulu tuasnya. Sekarang kita akan lihat area dari mesinnya nih Sobat Kabaroto. Yes. Nah, ini dia penampakan area mesin dari Honda N-Box dengan varian tertingginya Sobat Kabaroto dengan menggendong tadi mesin 3 silinder DOHC turbo 658 cc. Torsinya sendiri Sobat Kabaroto untuk mesinnya sendiri ini memiliki torsi 63 daya kuda dan juga tenaganya yaitu 104 Nm. Nah, untuk mobil K-Car kayak gini 658 cc, dia udah DOHC juga plus turbo. Ini sangat cocok banget dipakai di dalam kota, ditambah dengan transmisi CVT yang bisa Sobat Kabaroto gunakan untuk stop and go, nyaman banget. Ini dia penampakan mesinnya. Kalau bisa kita lihat, kurang lebihnya kalau misalkan gue lihat, gue teringat sama ruang mesin Daihatsu Grand Max nih Sobat Kabaroto, yang nggak terlalu besar tapi dia modelnya memanjang kayak gini. Nah, bisa dilihat cukup padat juga nih Sobat Kabaroto dan pastinya cocok banget dipakai di area dalam kota. Yang pastinya tadi gue mention sekali lagi bahwasannya dia udah menggunakan mesin 658 cc dan juga turbo nih Sobat Kabaroto. Cocok banget dipakai di area dalam kota. Tenaga dan torsinya tadi juga udah gue sebutkan.
itu bisa menunjang mobilitas Sobat Kabaroto, ditambah dengan transmisinya yaitu CVT, dibuat stop and go enak banget. Kalau mau sedikit akselerasi bisa ditambah dengan pedal shift yang tadi gue tunjukkan. Nah, gue udah selesai ngebahas masalah interior sampai eksterior dan juga fitur-fitur yang bekerja dari Honda N-Box ini nih Sobat Kabaroto. Dengan varian tertinggi, dibanderol dengan harga 700 jutaan aja, rasanya K-Car 1 ini cocok banget nih dipakai di Indonesia. Cocoknya apalagi buat ibu-ibu yang pengen arisan ataupun nganter anak-anaknya sekolah. Kira-kira gimana nih Sobat Kabaroto? Mobil apa lagi atau jenis K-Car apa lagi yang kira-kira Sobat Kabaroto pengen kita review? Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan pantengin terus YouTube channel Kabaroto. Dan jangan lupa main-main ke website Kabaroto di www.kabaroto.com. Gue Dion pamit undur diri. Sampai ketemu di review-review kendaraan selanjutnya. Bye!